Ya Tuhan yang menilik hati yang terdalam, lihatlah nyanyian hati kami ini Tuhan. Setiap kami rindu untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Kami rindu untuk bisa mengasihi Tuhan lebih penuh dan membagikan kasih itu lebih sungguh. Kami rindu untuk hidup taat pada perintah dan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami memancarkan kesucian dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan nyanyian hati kami ini. Bentuk kami Tuhan supaya kami boleh seperti yang kami nyanyikan. Dan karena itu kami bersyukur Engkau mau mengajarkan kami dan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, murid-murid-Mu ini siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu bicara pada kami Tuhan. Murid-murid-Mu ini, anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya mewakili keluarga besar STT Saat Malang mengucapkan salam damai sejahtera buat kita semua. Biarlah kebersamaan kita yang sudah berjalan segini panjang untuk bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan sungguh-sungguh boleh dilanjutkan sampai kita semua bertemu dengan Yesus, Juru Selamat kita itu muka dengan muka. Saudara, tema yang diberikan pada saya untuk bisa dibahas pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus Sang Mesias. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seseorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, 1 tahun lebih yang lalu pada hari Minggu, tepatnya 23 Januari tahun 2022. Saudara, di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur, seorang kakek usia 89 tahun mengendarai sebuah mobil, saudaraku, lalu kemudian dikejar sekelompok orang yang meneriaki dia, maling, maling. Dan kemudian saudara, kakek 89 tahun itu dikeroyok oleh massa sampai beliau tewas, saudara. Menurut keluarga dari korban, kakek ini usia 89 tahun, masih sanggup mengendarai mobil sendiri. Tetapi beliau sudah punya pendengaran yang kurang baik. Sehingga dugaannya pada waktu beliau diteriakin maling-maling oleh massa, beliau nggak dengar. Lalu kemudian hal ini terjadi. Saudara, hasil investigasi polisi ada catatan demikian. Kesimpulannya bukan kakek ini adalah maling ternyata. Itu warga aja yang salah persepsi, saudara. Itu dia punya sendiri, kata polisi. Kami sudah cek. Mobilnya punya sendiri. Masyarakat salah persepsi, kira dia maling. Saudara, liputan 6 memberi judul demikian. Salah sangka, dikira maling mobil,
kakek 89 tahun tewas dikeroyok massa. Saudara dalam Tuhan, waktu saya baca artikel ini, saya garis bawahi kata salah persepsi, salah sangka. Ternyata salah persepsi dan salah sangka itu bisa berbahaya, saudara. Bisa membuat nyawa melayang seperti ini. Nah saudara, ini salah sangka, salah persepsi tentang kakek usia 89 tahun. Tentang manusia. Apalagi saudara kalau ini salah sangka atau salah persepsi tentang Tuhan. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang lebih lagi berbahaya. Karena dampaknya bukan sekedar sampai kepada kematian. Tapi sampai kepada kekekalan saudara. Karena itu kita tidak boleh sampai salah sangka atau salah persepsi tentang Tuhan itu sendiri. Sayangnya saudara di dalam muka bumi ini bukankah ada banyak salah sangka dan salah persepsi tentang Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara, bukankah banyak orang yang kemudian mengatakan Yesus itu hanya orang baik? Berapa banyak yang kemudian waktu ditanya siapa Yesus, jawabannya dia adalah pengajar moral, etika, agama yang baik. Ada yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, juru bicara Allah yang baik. Sebagian mengatakan yang saya tahu dia adalah pembuat mujizat yang baik. Saudara dalam Tuhan, semua itu adalah benar, tetapi tidak sepenuhnya. Karena Yesus bukan sekedar orang baik, pengajar moral, etika, dan agama yang baik. Dia bukannya sekedar nabi, juru bicara Allah yang baik, pembuat mujizat-mujizat yang baik. Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menggenapkan janji keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan di dalam perjanjian lama itu. Karena itu saudara namanya disebutkan Yesus Kristus. Saudara kata Kristus ini di dalam bahasa Yunani adalah Christos. Dan di dalam bahasa Ibrani itu saudara adalah Maseah. Dan Masiah ini sudah kita kenal dengan Mesias hari ini. Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias itu. Mesias itu artinya adalah yang diurapi Tuhan. Yang diutus oleh Tuhan secara khusus untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu sebabnya ketika kita sebut dia sebagai Yesus Kristus, kita sebenarnya memberikan pengakuan kepada dia pribadi yang nama Yesus itu adalah pribadi yang diurapi Tuhan. Pribadi yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu pada waktu kita berkata siapakah dia dan dia kita sebut ada Yesus Mesias, Yesus Kristus. Kita sedang memproklamasikan kepada dunia bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Saudara, inilah tema utama di dalam perikop yang kita baru baca tadi. Sebuah pertanyaan yang dimulai oleh Yesus kepada ke-12 muridnya. Siapakah aku ini? Lalu kemudian saudaraku, di sana murid-murid memberitahukan apa yang menjadi identitas daripada Yesus. Tapi saudara, kalau kita baca pasal yang ke-9 secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa pertanyaan Yesus pada murid-muridnya ini bukan pertanyaan yang pertama tentang identitas Yesus. Sebelumnya saudara, pada pasal yang ke-9 ayat ke-9 dikatakan ada seseorang yang kemudian mempertanyakan hal itu. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa yang bertanya itu saudara? Dia adalah Herodes. Herodes yang kita kenal dalam Alkitab sebagai si penguasa jahat yang gila kekuasaan dan kemudian takut kalau kekuasaannya itu bisa diambil oleh orang lain. Itu sebabnya pada waktu dia mendengarkan kabar bahwa Yesus sedang populernya dan bahwa Yesus itu sedang diikuti orang banyak dan bahwa murid-muridnya sudah diutus kemana-mana dan kemudian memberitakan tentang Yesus dan Yesus makin viral, makin populer, ia mulai merasa tidak nyaman. Dia mulai merasa tidak aman. Dan dia mulai bertanya-tanya, ini orang siapa? Ini orang siapa? Siapa sebenarnya orang ini? Saudara, walaupun pertanyaan ini pertama-tama diungkapkan oleh seorang jahat seperti Herodes. Tapi saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan terbesar
sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang Sang Pencipta, penguasa alam semesta, yang sedang dipertanyakan oleh manusia yang diciptakannya itu. Ini pertanyaan yang terpenting bagi umat manusia dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Karena jawaban terhadap berita, terhadap pertanyaan ini merupakan sebuah jawaban yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang, bukan hanya di dalam dunia ini. Tapi jawaban atas pertanyaan ini akan mempengaruhi hidup seseorang sampai kepada kekekalan. Jawaban itu akan memisahkan antara orang yang antri dalam antrian kebinasaan dan akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Atau kemudian dia akan berbalik kepada antrian kemuliaan dan masuk kepada sukacita besar di surga yang kekal dan baka itu. Jawaban atas pertanyaan ini tentang siapa itu Yesus itu memisahkan antara kematian dan kehidupan yang kekal, antara surga dan neraka, saudara. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, jangan biarkan hanya Herodes yang bertanya pertanyaan ini. Saya bersyukur gereja membawa kita semuanya untuk bisa bertanya pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Saya berdoa saudara melalui khotbah pagi hari ini, saudara juga akan mempertanyakan dengan serius pertanyaan ini. Siapa sebenarnya Yesus itu? Dan dari sana saudara akan menemukan jawabannya dan firm, yakin kepada jawaban itu, saudara. Jadi sebenarnya siapa itu Yesus? Saudara, di dalam Injil Lukas ada sebuah tema besar. Mari kita belajar dari Injil Lukas secara lebih umum dulu, saudara. Dalam Injil Lukas itu ada sebuah tema besar yang coba diungkapkan oleh penulisnya, itu Dr. Lukas. Yaitu dia ingin menggambarkan dan ingin memberikan argumentasi tentang Mesias yang sudah dijanjikan itu dan sudah datang itu dan sudah memenuhi janji itu. Janji daripada Tuhan yang berjanji dalam perjanjian lama bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, penekanan Lukas adalah pada janji penyelamatan dan pemenuhan atas janji itu. Itu yang kemudian membuat dalam pasal pertama ayat pertama Injil Lukas ini dimulai dengan kalimat seperti ini, saudara. Theophilus yang mulia, ini pembaca Injil Lukas yang pertama. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, garis bawahi kata yang telah terjadi di antara kita. NIV memberikan terjemahan have been fulfilled. ESV memberikan terjemahan have been accomplished. Saudara, ini artinya adalah bahwa yang terjadi itu bukan sekedar kejadian-kejadian yang sekedar ada, saudara. Tapi kejadian-kejadian yang ada itu adalah sebuah wujud pemenuhan dari apa yang telah dinubuatkan sebelumnya. Telah menjadi sesuatu yang dikenapi, accomplished. Telah menjadi sesuatu yang dipenuhi, fulfill. Ada janji. Dan semua peristiwa-peristiwa yang muncul ini, saudara, ada sebuah peristiwa-peristiwa menggambarkan bahwa janji Mesias itu sudah digenapi. Saudara, di dalam akhir daripada Injil Lukas, Lukas itu mencatat kalimat daripada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Mungkin saudara berkata, yang berkata kalimat yang pertama 1 ayat 1 itu kan Lukas. Dan saudara, ini adalah kalimat daripada Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kalimat ini, saudara. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Bukan hanya cerita-cerita daripada Dr. Lukas yang dikumpulkan. Tetapi saudara, ini ada kalimat daripada Yesus sendiri. Sehingga kalau kita mau gabungkan saudara, maka Injil Lukas ini, semua yang ada di dalamnya, itu dibingkai oleh sebuah pemikiran yang besar. Yaitu ada janji yang sudah digenapi. Janji tentang Sang Mesias itu sudah digenapi. Itu sebabnya saudara, di dalam bingkai itu dimulai dari pasal yang keempat. Injil Lukas memberitakan tentang Yesus yang datang kembali ke kota Nazaret, kota asalnya tempat dia dibesarkan. Dan di sana seperti kebiasaannya pada hari Sabat, yang masuk ke dalam sinagog, rumah ibadat orang Yahudi.
Dan kemudian dia dikatakan diberikan kitab suci, yaitu perjanjian lama. Dan kemudian di sana dia membacakan satu bagian di dalam kitab suci itu dan perjanjian lama. Dan ini bacakan saudara ada di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian yang dibaca oleh Yesus pada waktu itu. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Silakan slide-nya. Belum bisa. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Saudara, apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Waktu dia baca bagian ini, dia kemudian mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Tuhan telah mengurapi aku. Kata mengurapi itu kita kenal dengan Mesias tadi, bukan? Tuhan telah mengutus aku. Aku inilah Mesias. Saudara, pada waktu Yesus membaca bagian ini, apakah ini random buka Alkitab, bukannya tiba-tiba kemudian kena Yesaya 61 lalu dia baca bagian itu? Enggak, saudara. Ini bagian yang secara khusus dipilih oleh Yesus untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mengenal dia sebagai anak tukang kayu itu, sebagai anak Yakub dan Maria itu, sebagai orang yang dikenal dilihat besarnya seperti apa itu. Dan dia mengatakan, aku bukan sekadar anak kecil itu yang kemudian panggil dengan nama Yesus, yang kemudian besar sampai sekarang usia 30, kemudian aku memberitakan Injil ini. Bukan, aku bukan sekadar guru. Aku seperti yang dikatakan di dalam nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias ini. Aku ini yang telah diurapi Tuhan. Aku ini yang telah diutus oleh Tuhan. Kalau saudara saya yang baca dan kemudian saya katakan, aku Mesias, saudara jangan percaya. Tapi pada waktu itu saudara, Yesus dengan penuh keyakinan mengatakan tentang dirinya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Mesias. Tapi Yesus mengatakan pada dirinya sendiri, aku ini Mesias, aku ini yang diurapi. Dan atas pernyataan ini saudara, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia di kota Nazaret itu melihat dibesarkan untuk menolak dia. Dan mengatakan, enggak mungkin, jangan banyak omong. Kamu ngomong yang salah, Mesias itu bukan kamu. Kami kenal kamu anak tukang kayu. Saudara, orang-orang itu tidak percaya. Tapi bukan sampai di sana. Kemudian saudara, pada pasal yang ke-7 ada satu hal yang menarik. Yesus itu kemudian didatangi kedua murid daripada Yohanes Pembaptis. Kali ini Yohanes Pembaptis yang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias yang dijanjikan itu? Apakah engkau adalah orang yang sudah datang itu? Ataukah kami harus menunggu orang yang lain datang? Engkaukah Mesias itu? Saudara, Yohanes Pembaptis juga bertanya kalimat ini. Dan kemudian Lukas pasal 7 ayat 22, Yesus memberitahukan jawabannya kepada Yohanes Pembaptis, mengatakan demikian. Pergi, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, apakah Yesus pada waktu itu hanya sekedar ingin mengatakan kepada kedua murid Yohanes Pembaptis, beritahu Yohanes, lihat yang sudah saya lakukan ini. Aku kan si pembuat mujizat itu. Kalau kau nggak percaya kepada aku, lihat kepada mujizat-mujizatku. Percayalah karena aku pembuat mujizat. Enggak, saudara. Injil Lukas tidak didesain untuk memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu sekedar pembuat mujizat. Apa yang Injil Lukas ingin katakan? Yesus itu dilaporkan sebagai pribadi yang menggenapi Yesaya pasal 61 tadi. Bahwa dia yang akan membebaskan orang-orang dari tindasan dan tawanan itu. Dialah Mesias yang dijanjikan 700 tahun sebelum Yesus datang. Nabi Yesaya sudah memberitahukan,
Mesias itu akan datang. Dan pada waktu Mesias itu akan datang, ia akan melakukan tanda-tanda ajaib. Dan perhatikan ini saudara, tanda-tanda ajaib yang dikatakan oleh Yesus tadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir. Dan segala sesuatu itu untuk menunjukkan, lihat semua tanda-tanda itu. Dan engkau tahu dari perjanjian lama bahwa Mesias yang datang itu akan disertai dengan tanda-tanda ajaib ini. Yesus bukan sekedar membuat mujizat supaya orang-orang berbondong-bondong datang kepada dia karena dia pembuat mujizat. Karena dia bisa sembuhkan orang sakit. Karena dia bahkan bisa bangkitkan orang mati. Bukan, saudara. Yesus lakukan semuanya itu, kata Injil Lukas, adalah supaya semua orang sadar satu hal, bahwa dia benar Mesias. Dia benar yang dijanjikan itu. Dia benar juru selamat itu. Dan jejak kaki Mesias ini diiringi dengan tanda-tanda itu. Itu sebabnya kalau saudara baca mulai pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-9 tadi, saudara akan menemukan di sana bagaimana Yesus dilaporkan menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus, menyembuhkan hamba dari periwira di Kapernaum, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, dan banyak orang lain tidak disebut namanya disembuhkan oleh Tuhan. Yesus yang mengusir roh jahat daripada orang di Gerasa. Yesus yang kemudian bahkan mampu membangkitkan anak laki-laki dari seorang janda dan anak daripada Yairus. Yesus yang melakukan semuanya ini adalah Yesus yang ditunjukkan oleh Lukas. You know, dari semua yang saya catat itu, satu kesimpulan yang harus engkau terima, bahwa Yesus ini adalah penggenapan janji Mesias itu, bukan pembuat mujizat. Saudara, berapa banyak orang ikut Tuhan hari ini mengaku Yesus sebagai Tuhannya karena sekedar Tuhan itu pembuat mujizat. Dan ketika dia mengalami pergumulan, penderitaan, masalah, dan merasa butuh mujizat, doa minta mujizat, tapi tidak mendapatkan, lalu dia kemudian mengatakan, "Cai Cien Tuhan, sebab saya butuh Tuhan pembuat mujizat." Saudara, jangan cari Yesus karena dia buat mujizat. Yesus menggunakan segala mujizat itu untuk menggenapi janji sang Mesias, bahwa Mesias akan datang dan Mesias itu akan disertai dengan tanda-tanda ajaib itu. Saudara, itu juga yang kemudian disampaikan sebenarnya di dalam bagian sebelum peristiwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Itu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Nah saudara, pada waktu kita membaca mujizat 5 roti 2 ikan ini, bukankah kita kemudian mengambil banyak berita dari sana, pesan dari sana, percaya pada Tuhan. Karena Tuhan bisa cukupkan segala kebutuhan kita. Lihat, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan segitu banyak orang. Bahkan bisa berlebih, 12 bakul. Saudara, kita kemudian mengatakan, mari percaya kepada Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Benar, tapi sebagian. Karena sebenarnya saudara, kalau kita baca teks ini baik-baik di dalam konteksnya tentang siapa sebenarnya Yesus yang adalah Mesias itu. Saudara, bagian ini menarik sebab waktu Yesus dikatakan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki itu dengan 5 roti 2 ikan. Saudara, dikatakan di sana itu berada di tempat yang sunyi, yang sepi. Dan di tempat yang sunyi dan sepi itu dikatakan Yesus itu kemudian memecah-mecahkan roti itu. Dan roti itu mulai dibagikan. Dan orang kemudian mulai makan roti dengan kenyang. Yesus kemudian membagikan ikan itu. Dan ikan itu dibagikan. Dan orang makan ikan sampai kenyang. Saudara, gambaran tentang di tengah tempat yang sunyi itu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan di tempat yang wilderness. Di tempat yang sunyi itu menggambarkan apa, saudara? Itu menggambarkan sebenarnya peristiwa di dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Dan waktu keluar dari tanah perbudakan menuju pada tanah perjanjian. Di tengah padang gurun wilderness yang sunyi, sepi dan mereka butuh makan. Maka di sana dikatakan Yahweh itu menyediakan mana, roti hidup itu, roti dari surga itu kepada umat Israel. Sehingga umat Israel segitu banyaknya bisa makan sampai kenyang. Saudara dalam Tuhan, gambaran tentang Yesus yang mecah-mecahkan roti dan membagikan roti itu dan membuat orang makan sampai kenyang. Itu menggambarkan satu hal. Yesus itu digambarkan bukan seperti Musa
Kenapa? Karena Musa itu walaupun dia memimpin umat Israel, dia itu penerima mana, penerima roti hidup. Bukan dia yang menghasilkan roti itu. Bukan dia yang memberikan mana itu. Yahweh yang memberikan mana itu. Sehingga pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada orang banyak, Yesus sedang dipadankan bukan dengan Musa, tapi dengan Yahweh itu sendiri. Dengan Tuhan, pencipta dan pemenuh kebutuhan umat manusia. Saudara dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Yahweh yang memberikan nafas hidup, yang memberikan mana kepada umat manusia, yang memberikan roti hidup itu. Dan semua penggenapan nubuatan mesianik ini, itu sampai pada puncaknya ketika Yesus kemudian sendirian bersama dengan murid-muridnya ini, 12 murid. Lalu kemudian Yesus bertanya, menurut banyak orang, siapa aku? Sudah tiba waktunya Yesus memperhadapkan mereka pada kesimpulan ini. Setelah semua jejak kaki Sang Mesias itu kemudian ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tiba masanya murid-murid terima pertanyaan terbesar dan terpenting ini, bukan? Menurut banyak orang, siapa aku ini? Lalu kemudian murid-murid memberikan jawaban. Ada yang mengatakan kamu Yohanes Pembaptis. Ada yang kamu mengatakan kamu adalah Elia. Ada yang kamu mengatakan kamu adalah nabi-nabi yang lain. Menurut orang seperti itu. Lalu Yesus tidak berhenti sampai di sana, bukan? Yesus tanya, so sekarang menurut kamu siapa aku ini? Saudara, jawaban daripada Petrus mewakili semua murid-murid ini. Memberitakan sebuah kebenaran yang penting dan agung ini. Menurut kamu, siapa aku ini? Lalu kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Engkau adalah yang diurapi itu. Engkau adalah utusan Allah itu. Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan. Sudah digenapi janji itu. Sekarang di depan mata kami. Tuhan sudah datang. Mesias, juru selamat sudah ada bagi umat manusia berdosa. Saudara, pada waktu Petrus memberikan jawaban yang begitu agung ini, Yesus reaksinya menarik, saudara. Karena pada bagian Lukas ini, Yesus tidak menghalangi kesimpulan daripada Petrus itu. Kalau Yesus adalah orang baik, kalau Yesus adalah pengajar moral yang baik, kalau Yesus adalah juru bicara Allah, nabi Allah yang baik, pada waktu ada orang katakan engkau Mesias, dan dia sadar dia bukan Mesias, dia akan bilang salah, jangan, bukan saya Mesias itu, bukan? Tapi Yesus tidak menghalangi jawaban itu. Bahkan saudara, kalau saudara baca dalam teks dalam kitab Matius pada bagian yang sama, Yesus itu bahkan mengafirmasi jawaban daripada Petrus, sudah mengatakan jawab itu benar. Dan oleh karena jawaban itu, oleh karena pengakuan itu, hai Petrus, engkau akan berbahagia, engkau akan disebut orang yang diberkati, oleh karena engkau sudah mendapatkan kebenaran yang sejati itu. Benar, aku adalah Mesias itu. Saudara, sampai di sini semua pembaca kitab Lukas dan semua pembaca kitab Injil termasuk saya dan saudara diperhadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan pertama adalah saudara harus mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah sebuah kebenaran. Karena Yesus sendiri mengakui itu. Yesus menerima panggilan itu. Yesus menerima ucapan dan pengakuan daripada murid-muridnya, engkau adalah Mesias. Kita perlu terima sebagai kebenaran. Atau pilihan yang kedua, pada waktu kemudian katakan siapa itu Yesus, dan saudara kemudian katakan dia orang baik, ia nabi yang baik, ia adalah pengajar etika yang baik, ia adalah pembuat mujizat yang baik. Saudara, engkau harus menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Pilihannya cuma dua, saudara terima ini atau tolak Yesus. Saudara nggak bisa menjadi orang Kristen yang datang beribadah hari Minggu, lalu kemudian saudara di dalam pengakuanmu ketika ditanya siapa sebenarnya Yesus menurutmu, saudara catat baik-baik. Yesus tidak minta mereka hanya sekedar mengatakan menurut orang lain,
menurut pendetamu, menurut pengajar Alkitab, menurut keluargamu, menurut orang tuamu, menurutmu. Siapa aku ini? Pada waktu engkau ditanyakan oleh Yesus sendiri, siapa sebenarnya Yesus menurutmu? Apa jawabmu, saudara? Apa jawabmu? Apakah engkau kemudian bisa berkata dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu? Engkau berkata, Tuhan, Engkaulah Mesias bagi hidupku. Engkaulah juru selamat bagi hidupku. Aku orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang bagiku. Engkau sudah genapi janjimu itu. Dan Engkau sudah menjadi juru selamat atas hidupku. Engkau Tuhan adalah Mesias buat hidupku. Yesus Kristus, Engkau juru selamatku. Saudara, adakah kalimat itu muncul di dalam hidup kita? Saya berdoa seperti yang menjadi tujuan dan kerinduan daripada Dr. Lukas pada waktu menuliskan kenapa dia tuliskan seluruh Injil Lukas ini untuk menunjukkan siapa itu Yesus sebagai Mesias. Ia mengatakan pada ayat keempat, supaya setelah aku memberitahukan kepadamu, aku mengumpulkan semua fakta, data-data tentang siapa Yesus, identitas Yesus. Dan kemudian kau tahu ada satu kalimat yang penting sekali di sana. Yesus adalah Mesias, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar adanya. Saudara dalam Tuhan, saya berdoa supaya setiap kita yang ada di sini bukan datang kebaktian hanya karena kita adalah orang Kristen, karena dari keluarga Kristen, karena diajar dari kecil untuk datang ke gereja pada hari Minggu. Bukan datang ke dalam gereja hanya sekedar karena sedang mengikuti Yesus yang kemudian katanya bisa memberikan segala yang saya minta kepadanya seperti jin botol itu. Tapi kita datang kepada Yesus oleh karena kita tahu Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Saya diberkati dengan kalimat daripada Timothy Keller, saudara. Pada waktu dia menjelaskan who is this Jesus, ia mengatakan kalimat ini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas. Saudara bisa lihat dalam layar dalam bahasa Inggrisnya. Jangan menjadi Kristen karena relevan, meski kekristenan itu relevan. Jangan menjadi Kristen karena menarik, meski tentu saja kekristenan itu menarik. Jangan menjadi Kristen karena kekristenan memenuhi kebutuhanmu, meski tentu akan demikian Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Datanglah kepada Kristus karena Ia adalah kebenaran. Dan karena Kristus adalah kebenaran, karena Kristus adalah Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Ia akan memenuhi kebutuhanmu, rasa tertarikmu, dan relevansi di dalam hidupmu. Datang kepadanya, saudaraku. Oleh karena Dia adalah kebenaran. Oleh karena Dia adalah Mesias. Saudaraku, jangan ikut kata orang. Karena nanti yang ditanyakan bukan orang lain, dirimu. Pada waktu engkau berhadapan dengan Yesus nanti di pengadilan terakhir itu. Engkau akan berhadapan Dia sebagai juru selamat atas hidupmu atau sebagai hakim atas hidupmu. Dia akan menanyakan pertanyaan ini sekali lagi kepada kita, saudara. Menurutmu siapa aku ini? Saudara, pertanyaan itu harus kita jawab secara pribadi. Dan saya berdoa hari ini engkau menjawab pertanyaan ini secara pribadi. Jangan seperti Herodes. Herodes memperhatikan opini orang banyak, saudara. Dan dia terganggu dengan opini orang banyak itu. Tapi kemudian dia melupakan segala sesuatunya dan mengatakan, aku menolak Yesus. Jadi seperti murid-murid Yesus yang mendengarkan opini orang banyak, yang kemudian menganalisa opini orang banyak itu, tapi kemudian sampai kepada satu titik kebenaran di mana mereka percaya Yesus adalah Mesias yang sejati. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukan karena Dia adalah orang baik, bukan karena Dia adalah pengajar etika dan moral yang baik, bukan karena Dia adalah pendiri agama yang besar dan baik, bukan karena Dia adalah sekedar juru bicara Allah yang baik, bukan karena Dia adalah pembuat mujizat yang baik. Ia menjadi juru selamat atas hidup kita karena Dia adalah anak Allah yang sudah datang bagi kita
menyelamatkan kita umat manusia berdosa. Dia Mesias yang sudah datang bagi kita. Itu juru selamat dunia. Saudaraku, yakinlah pada kebenaran ini. Karena inilah kebenaran yang memisahkan antara orang Kristen dan bukan orang Kristen. Orang Kristen bukan karena sekedar datang ibadah, bukan. Orang Kristen bukan karena sekedar KTP-nya Kristen, bukan. Orang Kristen bahkan bukan sekedar karena pengakuannya dia orang Kristen, bukan. Orang Kristen oleh karena dia adalah Kristus, Kristus kecil. Orang Kristen adalah karena dia mengaku Yesus, Kristus, juru selamat hidupnya. Itu orang Kristen. Mungkin saudara berkata, puji Tuhan, saya sudah Kristen. Saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat atas hidupku. Dia Mesias bagi hidupku. Puji Tuhan. Saudara, saya juga bersyukur kalau saudara sudah lakukan hal itu. Tapi perhatikan, teks kita ini tidak berhenti sampai di situ. Indah sekali. Sempurna firman Allah sungguh adanya. Ketika Yesus sudah mendengarkan kalimat daripada Petrus mewakili murid-muridnya, bahwa Yesus adalah Mesias itu. Ini waktunya Yesus kemudian memberitahukan pada mereka tentang apa artinya Mesias yang sejati itu. Mesias yang menjalani jalan kemuliaan itu melalui jalan penderitaan. Mesias ini adalah Mesias yang kemudian akan memilih jalan penderitaan. Bukan karena itu adalah jalan pilihan. Bukan karena itu jalan alternatif. Karena itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada anak manusia. Kepada Mesias yang hidup ini. Saudara, itu sebabnya dalam Lukas pasal 9:22. Setelah pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus kemudian mengatakan, nah, Mesias yang engkau percaya adalah anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mesias itu harus menderita. He is the suffering Messiah. Mesias itu bukan jalan kemuliaan berarak-arak berparade sebagai orang yang menang dengan segala kuasa dan kemuliaan. Jalan kemuliaan Mesias ini adalah jalan menuju Kalvari, jalan penderitaan. Dan saudara, kata yang harus kita pakai di sini, sesuai dengan kebenaran kita khususnya ada kata harus terjadi. Harus, saudara, ini menjadi nada dasar, nada utama dalam Injil Lukas. Secara teologis diberitakan sebagai sebuah the divine must atau the divine necessity. Sebuah keharusan yang ilahi, sebuah kepentingan yang ilahi, di mana dalam sepanjang sejarah dalam Injil Lukas diberitahukan bagaimana Yesus harus melakukan segala sesuatunya. Itu bukan karena dia lakukan secara impulsif, dia lakukan tanpa tujuan. Dia lakukan itu semata-mata sepenuhnya karena pengaturan dan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, contoh di dalam Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang kedua, Yesus harus berada di rumah Bapaknya. Pasal yang keempat, 43, Yesus harus mengajarkan Injil Kerajaan Allah di berbagai kota. Dan kemudian pada pasal terakhir yang kita baca kemudian tadi, harus digenapi semua yang sudah tertulis tentang aku. Kata harus selalu muncul. Dan kata harus itu juga yang kemudian digunakan oleh Yesus sendiri pada bagian ini. Anak manusia itu harus menderita. Harus menderita. 3 kali dia ulangi, saudara. Sampai pada pasal yang ke-18. Sekali lagi Yesus mengatakan, anak manusia harus menderita. Penderitaan Yesus itu di dalam rencana Allah, di dalam kendali dan kedaulatan Allah. Tidak ada kata ups di dalam kamus Allah. Saudara tahu kata ups bukan? Kalau kita manusia kan banyak salahnya, banyak nggak ngertinya, banyak bikin keliru bukan? Kalau kemudian kita bikin salah, bikin keliru, kita ups, sorry. Karena salah buat, salah pikir, salah lakukan. Ups. Tidak ada kata ups di dalam kamusnya Allah, saudara. Semua dalam kendali Allah. Semua dalam kedaulatan Allah. Semua dalam rencananya Allah.
Karena itu saudara, seperti yang dikatakan oleh beberapa penafsir Alkitab yang baik pembelajar Alkitab yang mengatakan penyaliban bukanlah kematian yang disayangkan pada diri seorang pria yang baik atau sekedar contoh dari nabi-nabi yang menderita, tapi sebuah penggenapan atas rencana keselamatan Allah. Ini bukan tentang orang baik yang menderita lalu bukan. Ini bukan tentang nabi yang baik lalu kemudian menderita dan mati lalu kita katakan tidak. Ini tentang Tuhan yang dalam rencana kekalnya benar-benar ingin menyelamatkan umat manusia berdosa. Dan karena itu Mesias datang dan Mesias itu harus menderita supaya bukan kita yang menderita. Saudara, Yesus the suffering Messiah ini punya dua implikasi bagi kita hari ini. Yang pertama saudara, kalau Yesus sudah menderita sedemikian, maka ia mengerti dan mampu menolong kita yang hidup hari ini sedang dalam penderitaan. Saudara, berita penderitaan yang muncul di dalam kata harus menderita itu tidak berhenti sampai ia harus menderita. Tapi kemudian di sana ada suatu janji kemenangan, ada sebuah berita kemenangan bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit, menyatakan kemenangannya atas dosa, maut dan penderitaan itu. Saudara, ini yang kemudian dibahas oleh penulis kitab Ibrani dengan begitu indah pada pasal yang kedua. Dalam Ibrani pasal yang kedua, saudara, penulis kitab Ibrani kemudian menjelaskan bagaimana Yesus itu harus mengalami penderitaan, mengalami maut, supaya di dalam kasih karunia Allah, ia yang mengalami maut itu bisa memberikan kepada kita keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Lalu kemudian pada ayat 18, sudah kalimat itu begitu indah sekali. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita, karena pencobaan-pencobaan itu, maka ia dapat menolong mereka umat Tuhan yang dicobai, yang menderita itu. Because he himself suffered when he was tempted, he is able, saudaraku, he is able to help those who are being tempted. Saya dan saudara yang di dalam hidup kita hari ini begitu mengalami apa artinya rentan, fragile, pergumulan, ketidakpastian atas hidup, penderitaan-penderitaan itu. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian berkata, Yesusku menderita bagiku. Yesusku tahu apa artinya penderitaan. Mesiasku itu tahu apa artinya air mata. Mesiasku tahu apa artinya maut. Tapi Mesiasku menang atas penderitaan, atas maut. Dan karena Mesiasku menang atas penderitaan dan maut, aku juga akan menang. Itu janji Tuhan, bukan? Itu iman kita anak Tuhan, bukan? Sehingga kita bisa menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Sebab dia hidup, ku ada hari esok. I can face tomorrow because he lives. Saudaraku, dia bukan Tuhan yang kemudiannya sekedar kasih aturan kepada kita harus buat ini, buat ini, buat ini. Kalau enggak nanti saya hukum. Kalau baik, kalau kamu lakukan saya akan kasih reward. Lalu kemudian katakan Cai-Chen, bye-bye, later, see you later. Terus kemudian lihat nanti terakhir apakah kita lakukan atau tidak. Bukan. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, bukan. Dia adalah Tuhan yang kemudian ketika kita menderita, umat Tuhan mengalami pergumulan. Di dalam doa dan air mata kita itu. Kita berteriak dan bermohon pada Yesus, Mesiasku tolong saya. Maka engkau merasakan pelukan hangat sang Mesias itu. Dan dia akan berkata, my child, I understand. My child, I know. My child, I feel you. Dia ada Tuhan yang tahu. Karena itu dia peduli. Dia bisa empati pada kita. Tapi dia bukan sekedar Tuhan yang bisa empati. Dia adalah Tuhan yang bisa membawa kita kepada kemenangan. Karena dia sudah menang. Karena itu kita bersama dengan umat percaya bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu?
Di dalam Yesus Kristus kita ada kemenangan. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang peduli dan Tuhan yang menang. Bersyukurlah setiap orang yang punya Tuhan seperti itu, bukan? Saya bersyukur saya punya Tuhan yang menemani hidup saya sedemikian rupa. Sehingga setiap tetes air mata ini tidak akan jatuh percuma. Ia akan menggantinya dengan sukacita. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa dia sendiri dengan tangannya sendiri akan menghapus air mata kita. Sehingga di sana nanti tidak ada lagi perkabungan, tidak ada air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian. Oleh karena Yesus Tuhan kita Mesias yang menderita itu adalah Yesus yang sudah menang. Implikasi yang kedua, saudara. Kalau Yesus adalah Tuhan yang bersedia menderita untuk kita. Pertanyaannya, adakah kita bisa bersedia menderita bagi Tuhan? Saudara, fokus pada pasal yang ke-9 yang kita baca tadi bukan hanya tentang identitas Yesus kristologi yang kuat itu. Tapi juga berimplikasi langsung kepada pemberitaan yang otentik, saudara. Yesus yang adalah Kristus itu adalah Tuhan yang kemudian menjadi teladan bagi kita. Apa artinya? Taat sampai mati di kayu salib buat kita orang berdosa ini. Di Taman Getsemani dia berdoa, bukan? Dia mohon kepada Allah Bapanya, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, bukan? Tapi dia selalu mengakhiri kalimat, kehendakmu Tuhan yang jadi atas hidupku. Adakah kita dalam doa kita, Tuhan tolong saya, bimbing saya, lepaskan saya dari mara bahaya ini. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Karena itu yang terutama bagiku. Adakah doa kita selalu berakhir dengan kalimat kehendakmu Tuhan yang utama bagiku? Saudara, Joel Green menggumuli ayat ini dan memberikan komentar yang indah sekali. Seseorang tidak dapat mewujudkan pemuridan yang otentik kecuali ia memahami dan mengimani natur dari pribadi dan karya Yesus. Namun ia tidak dapat cukup memahami pribadi dan karya Yesus bila terlepas dari pemuridan yang sejati. Kata lainnya, saudara, lebih mudah. Hanya kalau kita kenal Yesus sebagai Kristus dan kita mengimani dia sebagai Kristus, sebagai juru selamat, maka kita akan benar-benar menjadi murid Tuhan. Tetapi kalau kita mau benar-benar jadi murid Tuhan, maka saudara, kita perlu mengalami dia, perlu mengenal dia lebih lanjut di dalam upaya kita untuk bisa mengimani Tuhan yang menderita itu, dan kita bersedia berjalan dalam jalan pemuridan itu. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, kehendakmu yang utama. Dan kalau itu aku harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari, I will do it. No matter what. Adakah, saudaraku, suara hati seperti itu muncul dalam hidup kita? Lagu yang kita nyanyikan tadi begitu indah, bukan? Tuhan, aku mau jadi murid. Aku mau jadi murid. Aku mau alami kasih. Aku mau pagi kasih. Aku mau jadi suci. Aku mau lakukan kehendak. Adakah kita meneladani Kristus? Adakah kita berani untuk taat mengikuti jalan-jalan Tuhan, sekalipun jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang menderita? Berapa banyak anak Tuhan hari ini gampang sekali dodge. Sudah tahu dodge? Mengelak dengan segala macam alasan, dengan segala macam taktik. Mengelak ketika kemudian dikatakan ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, bayar harga. Berapa banyak anak Tuhan? No, itu bukan kekristenan yang saya ingin ikuti. Saudaraku, Kristus Sang Mesias melalui jalan salib. Siapa saya dan saudara yang kemudian berkata, saya tidak perlu ikut jalan itu? Saudara, saya mau tutup dengan sebuah lagu yang memberkati saya sepanjang saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Lagu yang ditulis dengan penuh kerinduan oleh dua hamba Tuhan. Salah satunya adalah pendeta Dr. Stephen Tong di Malang tahun 1969, saudara. Yang menuliskan lagu dengan judul Api Zaman. Saudara, lagu ini
lagu yang indah sekali. Lagu yang didasari pada sebuah kesadaran. Yesus itu Tuhan. Salib adalah jalan kemuliaan. Saya murid Tuhan. Dan saya mau jalan pada jalan salib itu. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Rumah Allah ini terang sekali. Tapi benarkah umat Tuhan juga seterang rumah Allah ini? Atau kita sudah gelap gulita? Karena kita sudah menolak Tuhan berkali-kali. Ketika Tuhan berkata, aku bertanya kepadamu, siapa aku ini menurutmu? Maukah engkau jalan bersama denganku? Sekalipun jalan itu jalan yang sulit. Beribu jiwa yang telah binasa, rusak moral dan hidupnya susah. Angkat mata, pandang sekitar. Mengapa bernikmat di dalam dunia? Adakah kita menjadi umat Tuhan yang berkata, Yesus engkau Mesias atas hidupku? Berhenti sampai di sana. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengerti hidup kita. Berhenti sampai di sana. Kita tidak pandang sekitar dan melihat mereka yang sedang antri dalam antrian kebinasaan. Anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman sekitar kita. Adakah setiap anak-anak Tuhan yang berkata, ngapain sih gua hanya mau mengejar kenikmatan yang sementara di dalam dunia ini? Ngapain gua bodoh amat sih? Hidup ini sementara, tapi yang satu kali ini Tuhan mau pakai untuk bagikan kasih itu. Untuk ceritakan pada dunia siapa sebenarnya Yesus Juru Selamat dunia itu. Ada begitu banyak jiwa yang butuh kasih Tuhan. Ngapain saya hanya mikirin diriku sendiri? Mengapa bernikmat di dalam dunia? Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, aku tidak mau lagi duduk dan bersenang saja. Aku mau buangkan segala impian kosong tentang hidup bagi diriku sendiri. Tuhan, hancurkan segala belenggu yang mengikatku pada dunia ini. Dan bawa aku ke mezbamu untuk mempersembahkan kepadamu seluruh hidupku bagi Tuhan. Dengarkan suara hamba Allah yang dari zaman ke zaman, saudara, mengatakan yang Yesus katakan kepada setiap umatnya. Why not? Kenapa tidak? Persembahkan dirimu, segenap tenagamu, hai yang muda yang tua. Kobarkan api zaman ini. Kobarkan dunia yang sedang dingin dengan kasih itu. Terangi dunia ini dengan terang Kristus. Karena dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Rela serahkan segenap hidupmu. Kita ini bukan turis-turis rohani. Kita ini ada prajurit-prajurit Kristus. Karena itu berperanglah bagi kerajaan sorga. Maju umat Tuhan. Maju murid Kristus. Sebab pekerjaan salib ini, berita Injil ini yang akan menggenapkan mahkota kekal yang menanti kita di sorga yang bahagia. Saudara, menurutmu siapa itu Kristus?
Adakah dia Mesias juru selamat untuk hidupmu? Menurutmu siapakah Yesus itu? Adakah engkau percaya bahwa dia Yesus Mesias yang menderita, harus menderita, tapi dia sudah menang. Dan karena itu kita bisa hidup dalam pengharapan dan iman kepada Yesus, menatap hari esok bersama dengan dia. Dan adakah engkau melihat Yesus yang taat sampai mati, terkutuk di kayu salib untuk kita. Dan dia kemudian menantang kita berkata, maukah engkau jadi muridku? Maukah engkau jadi pengikutku? Maukah engkau maju bagiku? Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua sekali lagi merenungkan pertanyaan Yesus ini. Menurutmu siapakah Yesus itu? Kalau hari ini saudaraku, engkau masih menganggap dia sebagai orang baik, nabi baik, pengajar agama yang baik, pembuat mujizat yang akan melayanimu dan menjawab semua doamu supaya keinginanmu yang jadi. Saudaraku, bukan itu Yesus kita. Bukan. Kitab suci mengatakan bukan. Demi kemurahan Allah, bukan. Yesus adalah Mesias juru selamat yang sudah dikenapi janji-janjinya itu. Adakah engkau sungguh-sungguh mau menerima keselamatan dalam Tuhan? Saudara yang ada di dalam ruangan ini, saudara ada yang di dalam YouTube, di live streaming, ataupun yang nanti akan mendengarkan khotbah ini. Yesus adalah Mesias, juru selamat satu-satunya bagi orang berdosa. Adakah engkau menerima dia sebagai juru selamat? Yang kedua, saudara, sebagai hamba Tuhan izinkan saya bertanya. Kalau engkau sudah lama ikut Yesus, sudah lama mengaku dia sebagai juru selamat atas hidupmu, adakah engkau sedang berjalan dalam iman kepada Yesus? Ketika engkau mengalami tekanan, hambatan, ancaman penderitaan, adakah engkau memandang kepada Yesus yang harus menderita itu, tapi dia menang, bukan? Adakah engkau merasakan sekali lagi pelukan hangat dia untukmu, untuk orang yang kau kasih yang sedang mengalami terminal illness itu tuh? Yang memeluk dan mengatakan, saya tahu, saya mengerti, saya akan beri kemenangan kepadamu anakku. Itu Yesus kita. Karena itu jangan kehilangan harap. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dia tahu bagaimana memimpin hidup kita sampai pada kemenangan. Pertanyaan ketiga. Engkau sudah menikmati hidup sebagai anak Tuhan yang ditopang, ditolong Tuhan. Adakah engkau lihat sekelilingmu? Adakah engkau melihat mereka yang membutuhkan kasih Tuhan di sekelilingmu? Mereka yang belum tahu Yesus itu Mesias juru selamat. Mereka yang tidak menjalani hidup dalam iman dan topangan Tuhan gunung batu kehidupan kita itu. Adakah rasa belas kasihan Kristus itu juga mempengaruhi kehidupanmu sedemikian rupa? Sehingga kau kemudian bisa berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi duduk dan bersenang kejar impian kosong hidupku. Saya mau bagi kasih Allah. Saya mau ikut jalan-jalan Tuhan. Saya mau jadi murid yang sejati. Adakah
Yesus menemukan orang-orang Kristen seperti itu di gereja ini. Mari kita ambil sikap berdoa, saudara. Saudara renungkan 3 pertanyaan tadi. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti isi hatimu. Saudara yang mana? Saudara perlu berespon pada pertanyaan yang mana? Pertanyaan tentang Yesus adalah Mesias, atau pertanyaan tentang Yesus yang mengerti pergumulanmu dan akan mendampingi hidupmu, atau pertanyaan persembahan hidup sebagai murid Tuhan yang sejati? Pertanyaan ini engkau harus menjawab, saudara, karena itu akan mengubah hidupmu, bukan hanya di dalam dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Pertanyaan terbesar dan pertanyaan terpenting itu sudah disampaikan. Jawaban yang terbesar dan jawaban yang terpenting, kebenaran itu sudah saya sampaikan. Waktunya engkau berespons. Waktunya engkau jangan hanya ikut-ikutan jadi orang Kristen. Waktunya engkau benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati. Dalam sikap doa, mari berespons kepada Tuhan. Selaku hamba Tuhan, saya hanya bisa melihat saudara yang ada di tempat ini, di YouTube, di live streaming, yang nanti akan melihat khotbah ini. Engkau bisa berespons kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang menjadi jawabanmu. Tapi saya rindu sekali, saudara, saya menanyakan ini kepada rekan-rekanku yang sedang beribadah di ruangan ibadah ini. Jangan lihat kiri kanan, saudara, hanya memandang kepada Tuhan. Bagi saudara yang berespons terhadap pertanyaan pertama, Tuhan, aku mau percaya kepadamu, Engkau Yesus, Juru Selamat Mesias di dalam hidupku. Saya mengundangmu untuk engkau mengangkat tangan kananmu ke atas. Bila ada, engkau angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah, yang melihat secara live streaming, kalau itu juga responsmu, angkatlah tanganmu. Yesus melihat jawaban. Yang kedua, saudara yang berespons atas hidup yang ditampingi oleh Tuhan, sungguh menjadi hidup yang indah dan aman dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berdoa sekali lagi pada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh bergantung padamu, tidak mempertanyakan kasih-Mu. Sungguh-sungguh mencari ketenangan dan damai hanya di dalam Engkau yang mengertiku. Aku tidak mau lagi mokong, tidak mau lagi malas-malasan ikut Tuhan. Karena aku kecewa pada Tuhan yang tidak mendengarkan, tidak menjawab doaku seperti yang kuinginkan. Aku mau sekarang percaya bahwa Engkau kasih-Mu melampaui segala yang kupahami. Engkau akan berikan semata-mata yang terbaik bagi hidupku. Aku mau percaya sepenuhnya padamu. Adakah saudara yang mau mengatakan kalimat seperti itu? Silakan saudara mengangkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. Gereja ada bukan untuk diri kita, bukan? Gereja ada untuk melakukan misinya Allah. Gereja ada untuk mengabarkan tentang kasih Tuhan. Tentang Yesus Mesias yang harus menderita. Sebab dalam penderitaan Yesus ada kemenangan dan ada keselamatan. Dunia perlu tahu hal ini. Kasih Allah perlu disampaikan. Adakah saudara yang sungguh rindu berambil bagian
di dalam gereja Tuhan ini, dalam segenap kekuatanmu, akal budimu, segala yang Tuhan percayakan kepada hidupmu, tidak lagi mengejar impian kosong dan kenikmatan dunia, tapi semata-mata ingin lakukan kehendak Tuhan dan mengabarkan kabar baik daripada Tuhan. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah apa yang engkau katakan kepada Tuhan, sungguh engkau mendengarkan seperti yang dia katakan kepada Petrus dan kepada murid-muridnya. Berbahagialah engkau, diberkatilah engkau, karena engkau sekarang sudah tahu kebenaran yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu, panggilan-Mu, kebenaran dari-Mu sudah diproklamasikan. Bicara terus kepada umat-Mu ini, supaya kami semua menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.